Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitria Yuning Tias dengan NIM 12640620217 dari kelas MKS 5C UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu manajemen perbankan. Saya nanti akan menjelaskan 7 poin yang ada dalam manajemen perbankan. Yang pertama, pengertian manajemen perbankan. Yang kedua, tujuan dari manajemen perbankan. Yang ketiga, fungsi bank. Yang keempat, jenis-jenis bank. Yang kelima, peranan bank. Yang keenam, kegiatan bank. Dan yang ketujuh, mengenai manajemen dana bank. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen perbankan. Manajemen merupakan suatu ilmu yang sangat dibutuhkan oleh seorang manajer dalam mengelola perusahaan yang dipimpin untuk mencapai tujuan. Manajemen merupakan ilmu yang memiliki peran dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menetapkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, sekaligus mengkoordinasikan secara efektif dan efisien seluruh sumber daya yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Pengertian bank berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan Kashmir pada tahun 2014 mengidentifikasikan bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk kredit ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Manajemen dalam perbankan pada intinya adalah mengatur segala bentuk kegiatan keuangan bank itu sendiri. Menurut Syariah Muamalah tahun 2011, manajemen perbankan adalah segala bentuk kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun evaluasi dalam aktivitas perbankan. Mengelola perbankan sangat berbeda dengan mengelola jenis usaha lainnya, baik itu dari segi produk yang ditawarkannya maupun dari segi waktu penawarannya. Sebuah bank memiliki fungsi intermediasi di mana dana dialirkan dari penyimpanan kepada pengguna. Sementara pada saat yang sama, bank karena merupakan perusahaan aliran dana, harus menjaga tingkat kepercayaan dari nasabah dan sekaligus harus siap menghadapi ketidakpastian di pasar keuangan yang saat ini semakin tinggi intensitasnya. Berdasarkan definisi di atas, menurut beberapa ahli dapat dikatakan bahwa manajemen perbankan merupakan suatu ilmu yang lebih difokuskan dalam hal mengatur segala kegiatan penyerapan atau pengumpulan dana, pelaksanaan lalu lintas transaksi keuangan, penyaluran utang piutang, dan pertukaran mata uang supaya lebih efektif dalam mencapai tujuan yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu tujuan dari manajemen perbankan. Tujuan utama pengelolaan bank adalah mengkoordinasikan unsur-unsur kegiatan perbankan guna menghasilkan keuntungan. Dengan demikian, manajemen bank memastikan sistem interaksi yang optimal dan organik dari elemen-elemen tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi bank. Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara khusus, bank berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, agent of trust. Dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan, baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dana. Masyarakat akan mau menyimpan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank. Uangnya akan dikelola dengan baik.
bank tidak akan bangkrut dan pada saat telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya. Debitur akan mengelola dana pinjaman dengan baik. Debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan debitur akan mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo. Yang kedua yaitu agent of development. Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor real tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selain berinteraksi dan saling mempengaruhi, sektor real tidak akan berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa menghimpun dan menyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor real. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dengan adanya penggunaan uang. Yang ketiga yaitu agent of service. Selain melakukan kegiatan menghimpun dan menyalur dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan dan transaksi lainnya. Bank dikelompokkan ke dalam berbagai jenis. Jenis bank dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bank berdasarkan fungsinya. Ada bank sentral. Bank sentral di suatu negara pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Fungsi dan peran bank sentral perusahaan untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Ada bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran pembayarannya. Ada Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR ini jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Yang kedua, bank berdasarkan kepemilikannya. Ada bank milik pemerintah. Bank pemerintah adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Ada bank milik swasta nasional. Bank swasta adalah bank di mana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Pembagian keuntungannya juga untuk swasta nasional. Ada bank milik koperasi. Bank milik koperasi adalah sebuah bank yang kepemilikannya sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Bank ini menerapkan asas-asas dan prinsip koperasi pada umumnya. Selanjutnya ada bank milik asing. Bank asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah negara asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri secara utuh. Selanjutnya yaitu bank milik campuran. Bank campuran adalah jenis bank yang kepemilikan sahamnya bercampur antara pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank ini sebagian besar dimiliki oleh warga negara Indonesia, namun sebagian juga dimiliki oleh pihak asing. Yang ketiga, yaitu bank berdasarkan status. Ada bank devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Dan ada bank non-devisa, merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi
sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih batas-batas negara saja. Yang keempat, ada bank berdasarkan kegiatan operasionalnya. Ada bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Bank konvensional adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Ada bank yang berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah merupakan jenis perbankan yang segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Yang kelima, bank berdasarkan bentuk badan usaha. Ada bank berbentuk koperasi. Bank jenis ini merupakan bank yang memiliki badan usaha berbentuk koperasi. Segala struktur dan susunan organisasi dalam bentuk seperti sebuah koperasi pada umumnya. Ada bank berbentuk perusahaan perseorangan. Bank jenis ini merupakan bank yang memiliki badan usaha berbentuk perusahaan perseorangan. Ada bank berbentuk perseroan terbatas atau PT. Bank jenis ini memiliki badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Segala struktur dan susunan organisasi dalam bank dibentuk seperti sebuah perseroan terbatas pada umumnya. Ada bank berbentuk firma. Jenis bank ini merupakan bank yang memiliki badan usaha berbentuk firma. Segala struktur dan susunan organisasi dalam bank dibentuk seperti sebuah firma pada umumnya. Selanjutnya yaitu peranan bank. Sementara itu terdapat dua jenis peranan bank, yaitu peranan dalam negeri dan peranan dalam luar negeri. Yang pertama, peranan dalam negeri adalah bank mempunyai peranan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam negeri seperti kegiatan administrasi keuangan, penampungan uang, penggunaan uang, penukaran dan perdagangan uang, pengawasan uang, pengkreditan, dan pengiriman uang. Yang kedua yaitu peranan perbankan untuk luar negeri, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan lalu lintas devisa, hubungan perdagangan, dan hubungan moneter antar negara. Selanjutnya yaitu kegiatan bank. Kegiatan perbankan yang paling pokok adalah membeli uang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat luas, kemudian menjual uang yang berhasil dihimpun dengan cara menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit. Dari kegiatan jual beli uang inilah bank akan memperoleh keuntungan, yaitu dari selisih harga beli atau bunga sempurna dengan harga jual atau bunga penyimpanan. Di samping itu, kegiatan bank lainnya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa lainnya. Kegiatan ini ditunjukkan untuk memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Baik, saya yang terakhir akan menjelaskan mengenai manajemen dana bank. Manajemen dana bank adalah kegiatan penerimaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap menghimpun dana bank. Sumber dana bank diperoleh dari dalam bank, yaitu dana dari bank berupa setoran pemegang saham, cadangan laba, dan laba yang belum dibagi. Yang kedua yaitu dana dari luar bank, yaitu dari masyarakat. Dana dari masyarakat itu berupa simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Adapun dari lembaga lainnya, dana dari lembaga lainnya itu berupa Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Terus ada pinjaman antar bank, ada pinjaman dari bank luar negeri, dan surat berharga pasar uang atau SBPU.
Ya, itu tadi adalah penjelasan saya mengenai apa itu manajemen perbankan. Semoga dapat dimengerti dan dipahami dan semoga dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.